Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini untuk kali pertama saya ketemu Anda dalam mata pelajaran dasar logika. Teman-teman sekalian, bahwa logika itu sebenarnya keterampilan berpikir. Logika itu bukan ilmu, tetapi semua ilmu membutuhkan logika. Karena logika adalah mengantarkan kepada proses pemikiran yang efektif dan tepat. Nah, tapi dalam perkembangannya logika juga menjadi ilmu. Sama dengan sepak bola itu dulu adalah art, itu adalah bakat, itu adalah seni. Tetapi karena ilmu pengetahuan, itu kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan statistika, kemudian sepak bola menjadi diajarkan. Tetapi sekali lagi, karena ini titik beratnya adalah praktek, maka Anda belajar sepak bola di kelas tidak mungkin bisa sepak bola beneran apabila tidak belajar di lapangan. Oleh karena itu, kata kuncinya dari belajar logika adalah bagaimana Anda mempraktekkan apa yang sudah didapat dalam meja kuliah. Menyetir mobil itu keterampilan. Anda belajar teori menyetir mobil, bisa lulus, tetapi tidak mungkin bisa nyetir tanpa memegang mobil. Ini problem yang serius. Nah, bagaimana berlatih logika? Logika itu adalah proses berpikir. Manusia tidak akan bisa lepas dari proses berpikir. Aristoteles mengatakan bahwa proses berpikir itu minimal berdialog dengan dirinya sendiri, minimal ngobrol dengan dirinya sendiri. Baru kemudian kalau Anda lebih ingin memperdalam lagi, ya ngobrol dengan orang lain, berdebat dengan orang lain, atau paling tidak membaca, atau paling tidak menulis. Itu nanti akan mengasah kapasitas berpikir Anda. Itu sebelumnya saya hampir lupa, prosedur perkuliahan untuk semester ini adalah dosen jauh lebih ringan, karena kami kemarin saya mengusulkan agar supaya dosen dibebaskan dari aktivitas presensi. Oleh karena itu, presensi online itu dilaksanakan oleh admin program studi yang nomor WA atau nomor HP-nya ada di web. Silakan melihat web ilmu pemerintahan. Itu yang pertama, bahwa dosen dibebaskan dari, sehingga jangan protes ke saya terus atau memberitahu saya, Pak, saya sinyalnya jelek, tidak bisa masuk ke info KHS sehingga tidak bisa absen. Itu jangan ke saya, tapi ke admin prodi, sehingga jadi ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak kemarin Bapak Rektor menyampaikan bahwa kuliah Zoom itu jangan panjang-panjang, ya maksimal 40 menit, tetapi saya membuat 60 menit lah, kira-kira begitu, supaya tidak terlalu sedikit yang saya sampaikan, karena itu juga menyangkut beban kuota rekan-rekan mahasiswa semuanya. Syukur-syukur kalau Anda di Malang sambil ngopi di di kafe yang ada wifi-nya, Anda bisa melakukan itu dengan gratis. Atau bahkan kos-kosan sekarang di Malang juga hampir semuanya menggunakan wifi, tidak menggunakan beban paket internet dari Anda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kuliah kita dibatasi oleh waktu hanya 1 jam, oleh karena itu jika ada sisa waktu, SKS itu 3 SKS itu 3 kali 50 menit atau 150 menit. Kalau saya hanya mengambil 60 menit, berarti sisa 90 menit. Itu adalah belajar mandiri. Silahkan Anda baca materi yang sudah saya share nanti, kemudian Anda tanyakan pada kuliah minggu depan. Itu prosedurnya. Kemudian yang ketiga, mekanisme komunikasi saya tidak menggunakan ilmu, karena ilmu kemarin menjadi ilmu mumet, bikin pusing, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan WA group saja. Oleh karena itu, kelas C maupun kelas D, dasar logika semester 2 maupun semester 2D, harus membuat WA group yang memasukkan saya dan memasukkan Mas Huri dari lab,
supaya nanti kalau ada apa-apa bisa nge-share materi ini sudah akan saya share kalau sudah ada WA grupnya. Ini sudah sekaligus materi 1 semester sudah kita share, dan nanti kalau ada penugasan nanti lewat WA juga, dan penugasan platformnya menggunakan Google Form. Itu mekanisme perkuliahan. Ini penting untuk saya sampaikan supaya Anda tidak keliru. Kalau absen ke saya ya jangan, kalau materi ke saya enggak masalah, tapi kalau absen jangan. Itu, nah, kembali kepada persoalan logika. Logika adalah proses berpikir yang efisien, dan makanya itu logika adalah ilmu menalar, ilmu kecakapan, dan menalar berpikir dengan tepat, the science and art of correct thinking. Sehingga subjek mater logika adalah kegiatan pikiran. Apa produk pikiran? Nah, itu kan begitu. Apakah pikiran orang bisa dipelajari? Ya tidak, kalau pikiran itu namanya ilmu apa, membaca pikiran orang? Bukan. Pikiran yang diekspresikan melalui bahasa. Bahasa itu bisa apa saja, bisa bahasa isyarat, bisa bahasa tulis, bisa bahasa lisan. Oleh karena itu orang berbicara itu sekaligus mengandung unsur logika. Anda tidak mungkin bicara tanpa logika, kecuali bicara cinta. Cinta itu tanpa logika. Tidak ada logika dalam bercinta. Ada separuh nafasku hilang, separuh jiwaku pergi. Itu kan orang enek logikane itu, kira-kira begitu. Nah, tetapi sekali lagi produk berpikir adalah produk pikiran kita itu adalah kata. Oleh karena itu logika itu sebenarnya adalah ilmu matik, dari kata-kata mantako bahasa Arab yang artinya berkata-kata. Nah, oleh karena itu logika di sini adalah produknya kata. Kata itu bukan barisan huruf, tetapi kata itu adalah kata-kata yang bermakna. Memang ada tuh kata-kata yang tidak bermakna, ya banyak. Itu konteksnya banyak. Itu aja juga tidak bermakna, kecuali Anda ngerti intonasinya. Apakah dia capek, apa dia puas, apa dia kesel, itu tergantung intonasinya. Tetapi kalau ditulis gitu saja tanpa diilustrasikan secara verbal, maksudnya apa tidak bisa. Demikian juga kata sambung. Semua kata sambung itu tidak bermakna. Kalau ada orang berkata sehingga terus diem saja, ya tidak ada artinya. Kemudian ya tidak ada artinya. Oleh karena itu tidak ada artinya. Oleh karena itu sehingga, dengan demikian, dan maka, itu semua tidak bermakna kalau tidak dikaitkan dengan kata-kata yang lain. Itu kata-kata yang tidak bermakna. Dalam dalam metode ilmiah, kata-kata tidak bermakna itu adalah tautologi. Nanti ketika kita bicara MPS nanti akan kita perkenalkan tautologi. Kata-kata yang ya begitu saja, hanya kata-kata tidak bermakna. Oke? Nah, proses berpikir tidak selamanya benar. Proses berpikir, proses menduga itu tidak selamanya benar, bisa saja salah. Kesalahan di dalam proses berpikir namanya heretical thought. Kalau dalam istilah kebijakan namanya falasi. Falasi itu kesalahan di dalam membangun argumen logika di dalam penentuan kebijakan. Apapun ilmu membutuhkan logika, kebijakan publik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, sosiologi, semua butuh logika dalam penjelasan maupun pemahaman teorinya. Oke. Oleh karena itu sekali lagi Anda dalam belajar logika ini tidak hanya pinter logika, sebenarnya proses berpikir itu tidak ada patokannya ya. Ada yang proses berpikir bulat. Iya, seperti laptop itu kan ada Core i3, Core i5, Core i7 yang cerdas. Beda karo Celeron, lemot itu sama dengan itu. Lah otak kita itu kalau dilatih terus-menerus, kalau dipakai terus-menerus akan menjadi Core i7 bahkan lebih. Itu. Konon dalam dunia kesehatan, dunia medis, orang yang menghentikan pikiran sedetik pun kita tidak berpikir, itu maka ada ribuan, ratusan ribu sel otak mati. Oleh karena itu bisa difahami, kalau saya pernah menerima kuliahnya Pak Tengku Yakob,
dalam usia 90 tahun ora pikun, ora pikun. 90 tahun tidak pikun. Dia menjelaskan metodologi riset dengan sangat enak. Padahal sudah 90 tahun. Meriam Budiarjo itu juga usia meninggalnya hampir 90 tahun dan tidak pikun. Intinya apa? Pak J.E. Sahetapi ahli hukum itu ketika ikut acaranya Lawyer Club itu, Indonesian Lawyer Club itu juga sangat lugas, luar biasa, sangat keras. Kalau marahi hakim-hakim agung muridnya, mantan muridnya itu keras sekali itu. Karena memang belum pikun, dia tidak pikun. Masih ingat betul dia muridnya dulu kayak apa dia perilakunya di kampus. Sampai sekarang jadi pejabat tinggi hakim agung dan korup dan korup ya. Dan memutuskan korupsi seenaknya saja, kira-kira gitu. Sering kali saya mendengar gitu. Pak J.E. Sahetapi itu luar biasa, sebegitu sepuh tetapi belum juga pikun. Artinya apa? Otak kita itu ya subhanallah ketika dipakai malah hidup terus, malah berkembang terus, tapi begitu kita tidak pakai ya mati. Dan mati sel otaknya itu bisa pikun, bisa lupa sebagian atau keseluruhan, bisa schizofrenia, bisa penyakit rodok gila. Nah, saya kira itu. Nah, materinya biar tidak berkepanjangan karena ini rekaman ya. Koyo artis ya rekaman rek. Nah, pendahuluan menyampaikan silabus karena itu minggu bisa kita lakukan minggu depannya lagi karena hari ini atau Sabtu ini ya rekamannya kan Jumat ya. Ini iro artis naik rekaman. Hari Sabtu ini saya kebetulan diundang oleh DPR Kabupaten Bangkalan untuk menyampaikan materi. Terpaksa saya melakukan perekaman. Untungnya kuliahnya blended. Kalau tidak blended ya repot. Artinya nanti ini menginspirasi kalau nanti kita sudah bisa kuliah tatap muka itu kalau kosong ya saya isi dengan rekaman dulu. Wong gratis ya orang bayar. Aku nih yang orang bayar. Tuh, ada penjelasan macam-macam ya. Silabus, ada literaturnya, nanti Anda bisa nanti bisa kita share ini. Semua kita share. Kemudian pertemuan kedua bicara soal definisi logika, fungsi logika, objek material dan objek formal, sejarah perkembangan pemikiran, macam-macam logika, mazhab-mazhab logika dan tujuan mempelajari logika. Begini, yang perlu saya tekankan bahwa belajar di perguruan tinggi itu tidak sama dengan SMA, SMP atau SD. Ketika mengikuti seluruh mata pelajaran itu bisa lulus dan akhirnya dapat ijazah. Di perguruan tinggi ini lulus mata pelajaran tidak otomatis lulus. Anda harus membuktikan dulu kedirian keilmuan. Nah, dasar untuk membangun kedirian keilmuan ya logika. Kalau Anda pintar logika, pintar membaca teori, maka Anda kuat di teori. Anda bisa membangun argumen. Argumen yang dibangun itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, dalam bentuk disertasi kalau S3. Itu semua sama, tradisi keilmian itu seperti itu. Untuk mewujudkan kedirian keilmuan dan tanggung jawab keilmuan, bahwa Anda menyandang sarjana, Anda harus mampu menganalisis masalah sekaligus menemukan solusinya. Nah, itu dalam bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Kemudian yang ketiga, kebenaran. Jadi kita kebenaran itu apa? Batas-batas kebenaran itu sampai seberapa? Bagaimana filsafat memahami kebenaran? Karena memang logika adalah cabang dari filsafat. Hakikat fakta dan kebenaran dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, objek bagian pertama, objek logika, bahasa, jenis-jenis bahasa. Ada gagasan, ada term, ada tanda. Asiknya gini, asiknya manusia itu tidak pernah selesai menyampaikan ide dengan bahasa. Tidak pernah selesai menyampaikan ide dengan bahasa. Mereka kebingungan sendiri. Katanya jual minyak angin, kok isinya cair. Nah, itu juga katanya gudang garam tapi isinya tembakau.
Ada banyak fenomena-fenomena yang nyeleneh. Busway di Jakarta itu ada tulisan busway, tetapi kalau Anda membawa bis melewati jalur itu ditangkep. Padahal artinya busway itu jalur bis. Nah, tapi kalau bis lewat situ tidak boleh. Busway itu artinya jalur Transjakarta. Nah ini kan aneh itu. Handphone itu apa ada footphone? Apa ada footphone? Lah ini nanti ada makna konotatif, ada makna denotatif, ada tidak semua ide bisa terbahasakan. Tidak bisa semua ide terbahasakan. Tidak bisa diwakili oleh bahasa. Oleh karena itu ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang harus tetap kita buat. Minyak tanah, minyak terbuat dari tanah. Minyak rambut ya, bukan minyak terbuat dari rambut. Salah Anda. Minyak angin, minyak terbuat dari angin, orang enek. Jadi angin itu nek diperes jadi minyak katanya. Katanya akan ada minyak angin. Ndak bisa. Minyak goreng. Jadi soal minyak goreng, minyak rambut, minyak wangi, minyak tanah, minyak kelapa, minyak itu sudah berbeda-beda logikanya. Oleh karena itu saya katakan tadi prinsip logika sebenarnya tidak ada. Prinsip logika itu banyak kesepakatan-kesepakatan. Dan seringkali itu menjebak. Dalam bahasa misalnya prinsip bahasa kalau dibendakan itu ada kean, didik menjadi pendidikan, capek menjadi kecapean. Coba rasa malu, Anda definisikan kemaluan, kan repot nanti jadinya. Jadi malu ya rasa malu, bukan kemaluan. Kalau kemaluan sudah beda lagi maknanya. Ini asik ini, berbahasa itu asik karena memang tidak ada prinsip yang otentik, yang orisinil untuk semua. Yang ketiga ada yang berikutnya adalah objek logia bagian kedua, yaitu pembagian, klasifikasi. Hakikat berpikir itu ya membedakan, mengklasifikasikan, mengukur, mengurutkan, itu hakikat berpikir. Nanti kalau sampai kepada nanti membuat konstanta itu proses berpikir yang paling tinggi. Proses membuat teori, membuat hukum. Kemudian berikutnya adalah penalaran dan silogisme yang ketujuh. Kemudian kita yang kedelapan adalah UTS, yang kesembilan adalah proses generalisasi. Bagaimana mengembangkan proses generalisasi? Tak sambil minum kopi biar nggak ngantuk. Berikutnya adalah yang ke-10, penalaran bagian kedua. Bagian pertama ada deduktif, ada induktif, ada kausalitas. Kemudian penalaran bagian kedua ada analogi, ada kias. Kalau Anda pintar membuat kias, semua teori adalah isomorf. Kalau Anda mampu mengisomorfkan sebuah teori, maka Anda akan banyak berpikir. Anda akan mampu berpikir dalam banyak aspek tentang teori itu. Tapi kalau Anda hanya apal asumsi teori, Anda kehabisan kata-kata nanti. Jadi oleh karena itu sekali lagi berteori itu adalah membangun isomorf, membangun model. Kemudian yang ke-12 kesalahan logis. Logika itu, berpikir logis itu bisa salah loh ya. Berpikir logis itu bisa salah. Ya, satu contoh misalnya begini. Saya punya tetangga kaya raya, tetapi anaknya nelen duit 500 saja suruh muntahin lagi ya. Ini kan aneh ini. Pada satu sisi dia kaya raya, duit 500 saja kok suruh muntahin. Coba kalau makan bakso dimuntahin lagi karena sayang uangnya misalnya, gitu kan beda maknanya. Jadi itu kesalahan logis namanya. Nanti akan banyak sekali kesalahan-kesalahan logis yang ada di dalam biasanya logika. Cak Lontong itu kan kelucuannya menggunakan kesalahan logis ini. Seperti di Soboiku Lamongan itu, Cak jualan cilok mau dibeli semua tidak boleh, karena lah terus saya jualan apa kalau kamu beli semua. Ini kan juga reasoning yang membingungkan ini ya. Lah kalau kamu beli semua, saya jualan apa? Nanti kalau saya pulang pagi dimarahin istri saya. Lah iya, dikira nggak kerja.
Nah ini contoh. Ini kesalahan logis. Banyak sekali fenomena-fenomena itu dipakai untuk ya guyonan, karena memang logika itu bisa bias, bisa salah. Kemudian hubungan kausalitas. Kemudian penjelasan atau klarifikasi, dan yang ke-15 memahami teori, supaya nanti kalau bisa sampai ke itu ya bagus, kalau tidak ya cukuplah penjelasan dan klarifikasi, karena memang materi logika sangat banyak, butuh contoh banyak, butuh latihan, butuh itu yang paling penting, sehingga nanti akan kita ketika Anda belajar logika beneran, nanti betul-betul harus sudah siap dengan latihan mengolah kata-kata. Ibaratnya begini ya, pengarang lagu itu semuanya kan lagu cinta. Kenapa dia bisa membuat ekspresi cinta dalam berbagai bahasa? Ya karena dia bisa berlogika. Ya, karena dia bisa berlogika, bisa menggunakan analogi, bisa menggunakan induksi, bisa menggunakan eduksi, macam-macam. Separuh jiwaku pergi yo cinta, opo meneh, banyu langit yo cinta, tatu yo cinta, bicara cinta, semua bicara cinta. Ini hebatnya. Saya itu paling kagum dengan pencipta lagu, karena dia itu mengolah alik nada. Itu hanya nada mayor itu 7, do re mi fa sol la si do, dan nada minor itu 5. Nah itu loh, itu bisa dibolak-balik dalam irama yang berbeda-beda, dalam produk nada yang berbeda-beda. Apa nggak hebat? Nah nanti kalau Anda belajar logika, diharapkan mampu mengekspresikan pengetahuan Anda dalam berbagai bahasa, dalam berbagai ekspresi bahasa, sehingga itu produk dari Anda. Kalau berkata persis seperti penulis lain, maka Anda plagiasi. Tetapi kalau Anda membaca, kalau Anda membaca, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, dan Anda menangkap sebagai pengetahuan Anda, itu hak milik Anda. Hak milik Anda, seperti tadi. Pengarang lagu cinta bisa terinspirasi dari pengarang lain, tetapi bahasa yang diekspresikan tidak sama. Sayap patah itu katanya juga diinspirasi oleh broken wing atau apa itu dari penyanyi barat misalnya. Ini tidak masalah soal itu sih. Yang penting ekspresi bahasanya dan nadanya beda. Ekspresi bahasanya dan nadanya beda. Maksud saya seperti itu, sehingga nanti kalau Anda membaca buku, kalau Anda mengikuti kuliah, belajar teori, belajar macam-macam, itu nanti Anda bisa mengekspresikan pengetahuan Anda dengan bahasa sendiri, dan itu kekayaan, tidak mungkin lupa. Nah, nanti akan kita bagaimana strategi untuk mencapai seperti itu. Nah, kita masuk kepada materi pertama. Nah, logika sebagai cabang dari filsafat. Sebelumnya, ini penting ini untuk saya sampaikan. Ini supaya ada kesadaran baru dari Anda yang berasal dari SMA, itu supaya ada kesadaran baru tentang capaian belajar. Capaian PBM itu adalah proses belajar mengajar. Ini saya sadur dari Bloom. Ini sudah lama sekali teori belajar ini. Ini saya terima ketika saya belajar AA, Applied Approach, itu untuk pendidikan bagi para pendidik yang bukan dari fakultas pendidikan gitu ya. Jadi saya kan berasal dari FISIP, tetapi mengajar tugasnya, sehingga saya mendapatkan bimbingan belajar, bimbingan teknik mengajar dari ahli pembelajaran. Nah itu ya, David Bohm. Nah, level pencapaian proses belajar mengajar itu ada 6. SMP, SD, SMA itu hanya di level 1 ini ya, recalling, remembering. Dan ini hasilnya adalah pengetahuan saja. Pengetahuan itu apapun yang diterima oleh objek, baik mendengarkan, mencium, meraba, merasakan, itu semua adalah pengetahuan. Kok ini ono bentuk genjel-genjel
halus-halus agak empuk-empuk ini apa misalnya. Itu Anda sudah sebelum mengetahui dengan benar, Anda sudah punya bahan pengetahuan. Kok ini rasanya asem banget, ini apa? Ternyata telek kucing misalnya. Itu jadi kemudian remembering, ya, mengingat saja. Oleh karena itu saya ketika ditanya oleh anak saya apa ya otonomi daerah itu ketika di SMA, saya harus membuka bukunya dia. Kenapa? Kalau tidak sama, salah. Kalau tidak sama dengan yang dijelaskan gurunya, salah. Beda kalau di perguruan tinggi. Kalau sama persis malah diguyu. Sampean ini bayar mahal-mahal hanya ingin jadi BO, hanya meniru. Kenapa? Bapak tidak punya otak untuk membangun pengetahuan baru. Misalnya begitu. Justru diharapkan kalau jawaban di perguruan tinggi itu betul-betul hasil pengetahuan Anda. Karena biasanya soalnya adalah menurut pendapat Anda. Nah, menurut pendapat Anda itu karena memang seperti itu. Itu recalling saja tidak cukup. Ini hanya untuk SMP, SD, SMA. Ya. Ojo hafalan. Wedok-wedok itu biasanya mbak-mbak cewek-cewek itu suka ngapal nih tok, tapi nggak ngerti nek ditanya. Ini kan repot tuh. Repot. Karena kalau hafalan belum jadi kekayaan Anda. Ilmu politik menurut Hans Morgenthau kayak apa? Pak, takono dhewe wonge. Saya itu Krisno Hadi, itu bukan Hans Morgenthau. Ya, itu. Jadi kalau pemahaman saya tentang ilmu politik adalah seperti ini. Saya sudah punya konsep tersendiri, gitu loh. Jadi punya kekayaan. Orang kayak bayar larang-larang jadi BO, niru tok. Jangan iman-iman bayari. Kemudian level yang kedua, comprehension itu adalah understanding. Apa bedanya mengerti? Kalau ini pengetahuan, mengerti, dan understanding, memahami. Apa bedanya? Sudah sering kali saya sampaikan tadi, memahami adalah mampu mengekspresikan pengetahuan yang Anda miliki dengan bahasa sendiri. Nah, kalau Anda sudah mampu melakukan itu, Anda sudah sukses pada level pertama, belajar di perguruan tinggi. Menurut pendapat Anda, ilmu politik itu apa? Menurut pendapat Anda, sosiologi itu apa? Itu menurut pendapat Anda semua. Anda ini dihargai, dihormati betul oleh dosen. Ojo malah ngutip, nyontek, contekan sama temennya. Lah itu bukan pendapat Anda. Ini eman-eman bayare, Mas, Mbak. Eman-eman bayare. Anda wis bayar, tapi hanya ingin nyontek, ngutip, jiplak. Waduh. Kenapa kita punya otak yang dihormati oleh dosen, oleh lembaga sebesar ini, dan Anda membayarnya untuk ada di sini, loh kok nyontek, memalukan. Nah, kalau ada tugas hanya kontrol C dan kontrol V, ya, copy paste sampai kontrol V dan kontrol C itu, kontrol C dan kontrol V itu touch-nya sampai lecek paling elek dewe, karena Anda nggak pernah menulis. Ini masalah ini masalah ini. Anda harus mulai bangun jati diri keilmuan dengan mencoba memahami setiap perkuliahan. Setiap berkuliah itu, proses kuliah itu langsung cek. Oh, Pak Kris ini lanjutannya mesti ngomong ini. Oh, saya sudah paham berarti. Nah, harus melangkah satu langkah ke depan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Itu baru comprehension bisa dicapai. Kemudian yang ketiga, applying, menerapkan itu adalah Anda mencoba membaca situasi, realitas atau fakta sesuai dengan pemahaman yang Anda miliki, pemahaman dan pengetahuan yang Anda miliki. Itu baru applying. Bagaimana menurut Anda konflik Partai Demokrat saat ini? Partai Demokrat itu siapa toh, Pak? Nek ngono kebiangeten iki. Wis lereno dadi mahasiswa pemerintahan. Kira-kira begitu. Mahasiswa pemerintahan ini kudu update, ojo kudet. Nek main game update, ganti pengetahuan pemerintahan kudet. Ayo keliru iku, keliru.
Itu applying ya, mampu menerapkan, menjelaskan fenomena-fenomena pemerintahan dari pemahaman Anda. Ingat bahwa pemahaman itu juga untuk membaca situasi, tidak hanya untuk dipegang sendiri. Itu applying. Yang berikutnya adalah analisis. Analisis ini mencoba menghubungkan realitas yang satu dengan realitas yang lain, dengan referensi tentunya harus koheren, harus sebangun, harus sama dengan pemahaman kita, pemahaman tentang suatu teori. Itu analisis. Stop sampai di sini saja. Itu level pencapaian proses belajar untuk S1 dan S2. Berikutnya evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah sudah ngoreksi pemikiran orang, ngoreksi teori. Nah, ini disertasi. Oleh karena itu disertasi itu harus membangun teori baru. Itu makanya sekolah dokter itu abote ngeram itu karena harus menemukan teori baru, menambah sedikit atau mengurangi sedikit, namanya mengevaluasi. Kalau baru sama sekali tidak ada. Wong HP ini loh tidak sama sekali baru. HP ini sama dengan radio, isinya podo karo transistor, tahanan, resistor, ada receiver, ada kondensor, ada macam-macam isinya mengkui. Cuma bentuknya diganti sidik. Prosesnya sama. Jadi tidak ada sesuatu yang baru sama sekali. Yang baru sama sekali. Anyar-nyar. Nah, terus dibuat dari apa kalau anyar ini? Bumi kita itu kan sudah miliaran tahun yang lalu. Kalau masih bahannya dari bumi ya tidak ada yang baru sama sekali. Nah, itu evaluasi. Dan yang terakhir creating. Create itu meng-create, mencipta. Itu khususnya ilmu eksak ya. Ilmu eksak itu harus mampu mencipta. Ngomong tok kaya aku ora iso, ilmu eksak itu mencipta. Menengai di rumah tapi mencipta, terus diintroduksi ke masyarakat, baru itu namanya penemu atau inventor. Inventor atau penemu. Nah, itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa skripsi adalah wujud konkret kemampuan Anda di dalam menjelaskan dan berargumentasi dalam menganalisis permasalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan yang Anda miliki. Oleh karena itu kalau skripsi hanya nyontek, eman-eman loh Mas. Apalagi ngumpul ke pendapat orang, terus sehingga dengan demikian, jadi pendapatmu cuma di pojok kecil, sehingga dengan demikian, berdasarkan dari pendapat banyak orang tadi, kita simpulkan bahwa, itu kok eman-eman, pendapat orang itu untuk menguatkan pendapat Anda. Pendapat orang itu untuk menguatkan pendapat Anda. Itu yang penting. Oke. Itu. Oke. Jadi kalau Anda menyusun skripsi, nah itu bisa dilatih. Kalau Anda membuat tugas terstruktur, Anda membuat paper, itu jangan sekali-kali copy paste. Hargai pikiranmu, hargai kekayaan yang kita miliki satu-satunya, yaitu pikiran. Itu harus kita. Siapa sih mau menghargai pikiran kita? Kalau kita tidak jadi mahasiswa begini, kalau di luar Anda nanti mendapatkan banyak tantangan dan kemudian intinya ya Anda bisa saja tidak dihargai. Nah, mumpung Anda dihargai, mumpung pendapat-pendapat Anda masih dalam konteks ruang lingkup ilmiah, masyarakat ilmiah, ya Anda latih betul sehingga keluar nanti standing akademiknya kuat. Jangan dingklu, jangan menunduk. Oleh karena itu sekali lagi saya justru berpendapat berbeda dari banyak kalangan, banyak teman-teman mahasiswa. Kalau nilai A itu beban, bukan penghargaan. Kalau Anda nilai A tapi nyatanya pelongo itu menyesal, itu membawa rasa malu. Hampir saya menyatakan kemaluan. Membawa rasa malu yang sangat besar, terbebani. Lebih baik C tetapi Anda paham. Lebih baik C tetapi Anda paham daripada nilai A pelongo. Itu sekali lagi itu harus ditanamkan kepada diri Anda bahwa nilai bukan penghargaan, tetapi kita balik nilai adalah beban.
Ketika seorang dosen, Bapak Ibu dosen memberi nilai A kepada Anda, bahwa Anda dipercaya lebih dari teman-teman. Dan itu buktikan. Suatu saat saya akan meneliti nilai Anda, yang 4 tak suruh ganti berdiri di depan, menggantikan saya untuk mengajar. Nek ora iso, saya protes nilai itu, kenapa harus A. Nah, itu. Seperti itu. Jadi kalau Anda nilai A bergembira, itu keliru. Keliru. Dianggap orang baik, terus bergembira, senang. Keliru. Mending dianggap orang jelek. Kita berbuat baik, tidak ada yang curiga. Pokoknya pikirannya orang jelek. Coba, kasus korupsi yang menyangkut Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah itu sejak dibantai jadi apa jenenge? Jadi orang-orang contoh ya. Jadi pionir. Dan itu dugaan saya tidak salah, karena Pukat, UGM maupun beberapa masyarakat transparansi internasional menjuluki beliau sebagai tokoh anti korupsi. Karena waktu dibantaing betul-betul membangun bantaing dan tidak ada kasus korupsi di dalamnya. Nah, ini nih yang begitu saya mendengar Nurdin Abdullah korupsi, Masya Allah, siapa lagi yang akan digadang-gadang menjadi pejabat yang bersih, pejabat yang kreatif tetapi bersih. Itu saya ngelus dada, tapi dada saya sendiri loh, bukan dada orang. Bahaya loh ngelus dada orang. Ngelus dada saya sendiri. Kenapa orang yang kita gadang-gadang menjadi contoh bahwa politisi itu ada yang bersih, bahwa pejabat birokrasi itu ada yang bersih, tetapi kok ya keliru. Kalau pejabat biasa main aman, tidak ada dalam hitungan. Tidak ada dalam hitungan. Satu contoh konkret yang saya dengarkan, yang saya ikuti perkembangannya dari Kabupaten Bantaeng adalah dari sampah menjadi mewah. Dari sampah menjadi mewah. Dulu Bantaeng itu adalah aliran sampah laut dari pantai di Sulawesi Selatan itu, pantai di Sulawesi Selatan itu yang terkenal. Ya, itu sampahnya ngalirnya ke Bantaeng. Pantai Losari ya, Pantai Losari yang dinyanyikan lagu itu loh. Lagu dangdut ada, lagu apa saja ada, karena memang terkenal. Ya, itu Bantaeng jadi. Sekarang Bantaeng itu kalau Anda lihat ada pintu gerbang masuk ke pantai, ada hotel kanan kiri, luar biasa. Banyak investor yang masuk, artinya begitu. Nah, mengapa banyak investor yang masuk? Perlu diketahui bahwa Pak Nurdin Abdullah itu adalah komisaris 4 perusahaan di Jepang. Nah, ketika beliau memimpin Bantaeng, ini cerita, tapi ada inspirasi yang saya ingin menyampaikan bahwa itu beban berat ketika dijadikan sebagai orang baik gitu. Begini, dia ke Jepang, ketika dilantik jadi bupati, dia pergi ke Jepang dan teman-teman, ayo lihat daerahku seperti ini. Kira-kira begitu kata-kata yang disampaikan. Akhirnya ada investor yang bangun rumah sakit, ada investor yang bangun hotel, ada investor yang reklamasi pantai dan kemudian membangun taman di bibir pantai, dan jadilah area destinasi wisata yang sangat cantik. Itu selesai. Bahkan visinya kesehatan di sana adalah melayani Anda dengan gratis di rumah. Ya. Jadi pasien cukup di rumah dilayani oleh layanan kesehatan Bantaeng. Ada 6 ambulan yang tersedia dengan call center. Ada setiap ambulan dilengkapi dengan dokter anestesi dan dokter bedah, sehingga bisa operasi di mobil ketika misalnya ada orang mau melahirkan di daerah terpencil, maka dia bisa dioperasi gratis di rumah. Itu apa enggak hebat itu? Satu-satunya bupati yang punya, dulu disandingkan dengan bupati yang alumni, bukan alumni ya, dosen FAI yang luar biasa, Bupati Bojonegoro. Itu juga luar biasa, dan
Akhirnya hanya Bupati Bojonegoro saja yang sampai pensiun aman. Nggak tahu saya. Bupati Bojonegoro itu bagus karena kerjasama dengan Profesor Pratekno yang sekarang menjadi Menteri Sekretaris Negara. Semua dibimbing oleh beliau, mulai dari bagaimana menyiapkan visi misi, menerjemahkan ke dalam kebijakan, menerjemahkan ke dalam strategi, dan bagaimana mengsinergikan berbagai kekuatan sehingga bisa mencapai Bojonegoro yang tadinya nomor 2 paling bawah garis kemiskinan, jadi nomor 1 waktu itu Trenggalek dari bawah ya, nomor 2 Bojonegoro, baru nomor 3 Pacitan, nomor 4 Ponorogo. Nah, sekarang Bojonegoro menjadi di atas garis kemiskinan, jadi nomor 13-14an, karena jumlah kabupaten kota di Jawa Timur itu 38. Kabupaten Bojonegoro berhasil berada di bawah di tengah-tengah. Itu luar biasa capaian-capaian itu, dan itu seringkali di dalam kuliah saya sampaikan termasuk Bupati Bantaeng. Lah kok jadi gubernur korupsi? Apa enggak gila itu? Saya sampai mau marah ke siapa itu. Apa ini karena salah milih partai berarti saya menuduh PDIP sebagai biang kerok? Ternyata tidak juga. Karena di dalam ruang kerjanya ditemukan 1 koper uang barusan saja kemarin. Ini betul-betul, nek ngono ya sama saja, itu soal nafsu korupsi ya itu. Makanya korupsi itu jarno ae, Mas. Suwe-suwe tak gitu. Jarno ae ya. Mati ora digowo ya. Kadang saya sampai keluar kata-kata seperti itu. Nah, ini jadi kalau Anda nilai A dianggap baik, maka itu bebannya berat yang harus Anda tanggung. Sekali Anda kelihatan tidak paham, itu wis memalukan dan terlalu. Itu. Oke. Nah, sekarang kita ini capaian belajar ya yang harus Anda sadari. Ini disadari dan dilakukan loh ya. Jangan hanya mengingat remembering saja ya, mengingat pengetahuan-pengetahuan yang masuk ya. Itu jangan. Tetapi Anda harus memahami. Kalau bisa menganalogikan, membuat isomorf, mereka-reka. Gini loh, teori partisipasi itu pernah dipraktekkan Nabi ternyata. Nabi Muhammad SAW itu waktu membangun Ka'bah, itu para kabilah, para suku itu saling berebut ingin meletakkan Hajar Aswad supaya dicatat dalam sejarah kan gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad kan menengahi para kabilah-kabilah itu. Bagaimana menurut Muhammad? Menurut Muhammad kemudian beraksi menggelar sorbannya, kemudian Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad ke sorban, baru para kabilah memegangi ujung-ujung dari sorban dan mengangkat bersama-sama. Dan itulah teori partisipasi. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi semua ikut serta, semua merasa berjasa, semua merasa punya nilai dalam proses itu gitu loh. Itu kalau Anda bisa mereka-reka. Seperti begini. Korupsi itu sebenarnya membedakan antara ruang publik dan ruang privat. Ini pernah dipraktekkan kalau tidak salah oleh Khalifah Harun al-Rasyid ya. Khalifah Harun al-Rasyid atau bahkan Umar bin Khattab juga melakukan itu ketika beliau menyalakan lampu terang benderang karena memang mengerjakan tugas-tugas negara. Begitu ada tamu dan ditanya ada urusan apa, urusan pribadi, maka lampunya dikecilkan. Kalau urusan pribadi, maka kita harus berhemat karena ini duitnya negara. Kalau setiap pejabat punya perasaan itu, maka mental korupsi tidak ada, karena ada ruang publik dan ada ruang privat, ada kesadaran publik, ada kesadaran privat. Dan itulah korupsi, malapetaka korupsi itu sumbernya karena tidak bisa membedakan publik dan privat. Ketika Anda jadi bupati, didatangi orang cantik, Pak, ini titipan dari ini pimpinan proyek ini, jangan, itu nanti melanggar sumpah jabatan saya. Woi, gayanya begitu. Terus besok bupatinya ke kantor, tinggal ibunya,
Bu, ini titipan dari anu, yuk ditaruh sana saja. Nah, iya, akhirnya tukaran itu. Jadi suami yang baik belum tentu tidak korupsi, karena kalau diberikan ke istrinya berapa itu. Hanya Pak Hugeng saja, Pak Polisi Kapolri Pak Hugeng di masa Pak Harto, yang ketika titipan itu ditaruh di rumah disuruh mengembalikan. Itu hanya satu-satunya orang itu. Makanya Gus Dur bilang polisi itu ada 3 yang jujur. 1 patung polisi, 2 Pak Hugeng, dan yang ketiga polisi tidur. Itu tidak pernah korupsi. Itu katanya Gus Dur seperti itu guyonannya, ya. Seperti itu. Jadi ini yang penting untuk Anda pahami. Jadi kalau Anda bisa, korupsi itu aslinya akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya karena ketidaktahuan publik dan privat. Mencampur adukkan urusan publik dan privat. Itu sudah dicontohkan, ada iktibar di kalangan. Oleh karena itu, kalau mitigasi korupsi, anti korupsi itu sebenarnya nilai-nilai Islam banget itu. Nilai-nilai Islam banget. Jadi Nabi itu ketika ada dirham yang menjadi hak orang lain, beliau sampai tidak melakukan zikir. Beliau ingat ada dirham di bawah bantal yang mestinya harus disalurkan hari itu, dan dia lupa. Oleh karena itu dia memotong sholatnya, tidak zikir, dan langsung pergi, sampai para sahabat kaget, ternyata intinya ada dirham yang belum disampaikan kepada pemegang haknya. Kalau itu semua seperti itu, alah, polisi korupsi kira ono. Kalau ada mobil dinas gue ngantar ke pasar, itu mestinya ndak boleh. Tinggal lebaran ndak boleh. Ya memang untuk operasi dinas. Kalau di kampus boleh loh ya, mobil fakultas dipakai kemana-mana, karena yo nomor platnya kan hitam, nggak ketahuan, nggak ada tulisannya, ya enak guys. Itu lah, kita sendiri tidak melatih, bagaimana nanti. Tetapi saya bangga kepada koruptor, karena koruptor itu hanya bisa dicapai apabila jabatannya tinggi. Makanya itu koruptor itu kan langganannya UGM, langganannya UI, langganannya itu karena memang mereka yang menjabat tinggi. Nah, UMM korupsi apa? Nah, jabat. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini hanya sekedar bagaimana berteori dan bagaimana kita membuat analogi teori. Nah, ini. Nah, ini sama, teman-teman juga sampai di sini. Pesan saya sekali lagi adalah Anda membuat WA group, nanti segera dan masukkan saya, nomor saya 081 233 85 763. Itu masukkan saya, harap dicatat ketua kelasnya, saya ulangi lagi 081 233 85 763. Nah, itu harap dicatat betul. Saya dimasukkan ke WA group. Nanti malam saya kirimkan materi yang kita bicarakan hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa bertatapan langsung karena ada tugas lain. Tetapi tidak mengorbankan Anda. Kalau dulu kuliah tatap muka mengorbankan Anda, saya mesti tidak ngajar. Karena memang ada, inilah kalau ada banyak opo jenengi, banyak kesanggupan, banyak komitmen. Oleh karena itu komitmen itu hanya satu saja, istiqomah, supaya tidak repot nanti, tidak repot. Istri itu komitmen, maka satu saja, jangan 4, repot nanti. Nek pas semua minta terus piye baginya, repot. Nek gelem digilir ora masalah, nek pas semua minta ini jadi repot, capek juga, repot kabeh lah. Itu kira-kira begitu. Saya kira itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, buatlah WA group dan nanti akan saya share materinya yang saya sampaikan hari ini beserta materi 1 semester. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.